Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rahman dari kelas 7B. Di sini saya akan menyampaikan tentang strategi pengembangan model yang terdiri dari submodel prismatik, submodel agraria, dan submodel industrial. Yang pertama ada model prismatik. Nama prismatik yang digunakan oleh Feyerabend untuk menyebut masyarakat yang sedang berkembang atau berubah berasal dari kata prisma. Prisma di sini merupakan sebuah benda yang berbentuk bidang segitiga yang mampu memunculkan beraneka warna yang berbeda jika ada sebuah sinar disorotkan kepadanya, atau dari satu menjadi banyak dengan warna yang berbeda-beda dalam suatu waktu dan tempat, ibaratnya seperti pelangi. Masyarakat diasumsikan seperti itu, yaitu masyarakat tradisional dianalogikan sebagai sinar yang tunggal atau sebelum masuk ke dalam bidang prisma. Sedangkan masyarakat modern dianalogikan sebagai aneka warna yang muncul selepas bidang prisma. Dan masyarakat yang berkembang atau prismatik adalah bidang prisma yang di dalamnya proses berubahnya sinar yang tunggal untuk menjadi beraneka warna. Pada kondisi sekarang, sulit mendapatkan realitas yang berada di kedua ujung ekstrim dari model agraria dan industria. Yang ada kebanyakan dalam keadaan transisi atau tradisional society dan tradisional atau agraris ke modern atau industri. Untuk diciptakanlah model masyarakat prismatik, yaitu suatu masyarakat yang memiliki ciri-ciri tradisional atau agraria bersama dengan ciri-ciri modern atau industria. Dalam masyarakat prismatik, beberapa pemimpin telah mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Mereka menganggap dirinya sebagai promotor atau inisiator modernisasi. Dalam hal yang demikian ini terjadi, proses pendesakan dan bukan penggantian atas ciri-ciri atau sifat-sifat tradisional oleh ciri modern. Menurut Friedrich, ciri masyarakat prismatik adalah heterogenitas, formalisme, dan tindan atau overlapping. Secara garis besar adalah yang pertama, heterogenitas. Salah satu ciri masyarakat prismatik ialah tingkah heterogenitas yang tinggi. Dengan heterogenitas dimaksud suatu campuran sifat-sifat masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Dalam perwujudan realnya dijumpai antara lain kota-kota modern dengan golongan cerdik-cerdikiawan yang hebat-hebat, kantor-kantor gaya barat, dan sarana-sarana administrasi modern berada di tengah daerah pedesaan dengan penduduk yang sebagaimana masih buta aksara diperintah oleh kepala-kepala rakyat atau orang tua-tua, di mana peran mereka di bidang politik, administrasi, keamanan, dan sosial belum didiferensiasikan dan bercorak tradisional. Yang kedua ada formalisme. Ciri atau sifat yang kedua dari masyarakat prismatik adalah tingkat formalisme yang tinggi. Formalisme dapat diartikan sebagai tingkat ketidaksesuaian atau tingkat kongruensi antara apa yang telah dituliskan sebelumnya secara formal dengan apa yang dipraktekkan atau ditindakan secara real. Antara norma-norma dan kenyataan atau realita. Semakin besar kongruensi keadaan, semakin tidak
tidak realistis, semakin besar ketidaksesuaian, semakin lebih formalitas. Yang ketiga ada overlapping. Di dalam masyarakat prismatik terhadap overlapping yang banyak. Artinya struktur-struktur yang telah didiferensiasikan secara formal ada berdampingan dengan struktur-struktur yang belum didiferensiasikan. Dengan perkataan lain, di dalam prismatic society telah disusun struktur baru seperti misalnya dinas-dinas pemerintahan, dewan-dewan perwakilan rakyat, pemilihan umum, pasar-pasar, sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi fungsi-fungsi administrasi, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya sampai tingkat tertentu tetap dijalankan oleh struktur lama yang belum didiferensiasikan seperti keluarga, badan-badan keagamaan, dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu lainnya. Yang selanjutnya, yang kedua ada model agraria. Masyarakat secara dikotomis dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat tradisional, sederhana, agraris, paguyuban, sebagai perkembangan, dan masyarakat maju, kompleks, modern, industri, pertembaian, atau Gesellschaft sebagai sisi yang lain dari perkembangan masyarakat. Masing-masing kutub kelompok masyarakat ini akan memiliki model sistem administrasi negara yang tidak sama. Secara umum, ciri masyarakat agraris antara lain. Yang pertama, pengelompokan dan pelapisan masyarakat berdasarkan keturunan, golongan, darah, dan lain sebagainya. Yang kedua, norma yang dominan berlaku dalam masyarakat adalah norma yang bersifat partikularistik. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang dimiliki dan dilakukan oleh anggota masyarakat homogen pada umumnya pada bidang pertanian. Yang keempat, masyarakat relatif bersifat statis, segan untuk berpindah tempat lain. Yang kelima, pelapisan berdasarkan kehormatan atau kedudukan sosial dan keturunan. Yang keenam, bentuk organisasi primer yang menonjol dan sangat berperan dalam masyarakat. Yang ketujuh, ada aktivitas dalam bidang ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dan yang terakhir, ada yang kedelapan, banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota masyarakat untuk keperluan upacara yang berhubungan dengan kepercayaan tentang kehidupan. Sedangkan ciri masyarakat industri, yang pertama ada penilaian didasarkan kepada prestasi, hasil kerja dari seseorang. Yang kedua, norma yang berlaku di dalam masyarakat bersifat universalistik sehingga berlaku umum. Yang ketiga ada jenis pekerjaan yang ada di dalam masyarakat heterogen spesifik sehingga memunculkan ragam pekerjaan yang tinggi atau banyak dan spesialis. Yang keempat, masyarakat bercirikan dinamis, tidak segan untuk pindah baik yang berhubungan dengan tempat tinggal, jenis pekerjaan maupun yang lain. Yang kelima, berlaku prinsip kesamaan antara sesama anggota masyarakat sehingga lebih tidak dapat ditemukan adanya lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Yang keenam, ada bentuk organisasi sekunder yang berperan
menonjolkan dan kuat pengaruhnya dalam masyarakat. Yang ketujuh, ekonomi berorientasi untuk memenuhi kebutuhan orang lain sehingga perdagangan semakin ramai dan maju. Yang kedelapan, anggota masyarakat lebih bersifat rasional dalam berpikir dan bertindak. Yang terakhir ada yang ketiga ada model industria. Model industria ini dalam masyarakat industri, demikian pula akan didapatkan sistem administrasi negara yang sesuai dengan ciri-ciri masyarakat modern yang diberi nama industria. Dan model industria di dalamnya juga terdapat dua submodel, yaitu submodel totaliter atau totalitarian dan demokrasi. Dalam masyarakat industri, mobilitas atau perpindahan dari suatu tempat mobilitas atau perpindahan dari suatu ke tempat lain sudah tinggi, dan dalam satu struktur hanya menjalankan satu fungsi, di mana setiap lembaga menjalankan fungsi tertentu yang berbeda. Ciri masyarakat industri. Yang pertama, penilaian didasarkan kepada prestasi hasil kerja dari seseorang. Yang kedua, jenis pekerjaan yang ada di dalam masyarakat heterogen, spesifik sehingga memunculkan ragam pekerjaan yang tinggi atau banyak dan spesialis. Dan yang ketiga, bentuk organisasinya sekunder yang berperan menonjolkan kekuatan pengaruhnya dalam masyarakat. Yang keempat, dalam bidang ekonomi berorientasi untuk memenuhi kebutuhan orang lain sehingga perdagangan semakin ramai dan maju. Serta yang kelima, ada anggota masyarakat lebih bersifat rasional dalam berpikir dan bertindak. Mungkin ciri masyarakat industri tadi udah dijelaskan dari submodel agraria juga. Yang selanjutnya, dalam masyarakat modern telah terdapat diferensiasi dan spesialisasi untuk berlanjut, di mana setiap lembaga menjalankan fungsi tertentu yang sangat khusus. Masyarakat demikian disebut juga sebagai refracted society. Mungkin penyampaian dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.